Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu, tapi dia nggak posesif. Jadi bisa dibedain ya. Dia mungkin cemburu, tapi nggak posesif. Dia nggak yang kamu pergi sama siapa, pakai baju apa, sampai jam berapa, makan apa, di mana gitu. Nggak yang kayak gitu, tapi dibilang dia Tuhan yang cemburu. Makanya tadi di Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 6 tadi disebutnya gitu. Ada alasannya kenapa Tuhan cemburu. Dia nggak cemburu yang cuma cemburu buta, yang pokoknya gue cemburu aja gitu. Nggak gitu, dia nggak gitu. Dia ada alasannya kenapa dia cemburu. Kalau kalian lihat flyer yang udah gue sebar di Instagramnya Home, cemburunya Tuhan itu membawa kita pada kebenaran. Cemburunya Tuhan membawa kita pada kekekalan gitu. Kalau dia nggak cemburu malah bahaya gitu. Bukan cemburunya seperti cemburunya manusia. Kita bisa lihat dari perumpamaan anak yang hilang yang ditulis di Lukas pasal 15 gitu, kalian bisa baca nanti. Dibilang gini, bapak itu melepas anaknya yang bungsu, yang kurang ajar sama dia, yang minta warisan bahkan bapaknya masih hidup, dan pergi. Lalu bapak menunggu dia pulang, dia tungguin sampai anaknya pulang. Bapak nggak kirim FBI, nggak kirim CIA atau Satpol PP buat nyari kita. Dia nunggu, dia percaya nanti pada masanya kita nih, orang yang beneran mengasihi Tuhan, akan kembali sama Tuhan. Ketika kapan? Ketika berada di kandang babi. Kalau di Lukas 15 itu bilang begitu. Jadi ketika dalam keadaannya yang buruk, baru ingat, wah gue ternyata salah gitu. Akhirnya kita kembali gitu. Nah itu orang yang mengasihi Tuhan, dia akan sadar ada alarm yang udah Tuhan taruh dalam diri kita kalau kita sebenarnya sedang berada dalam satu kesalahan. Cemburu adalah perasaan negatif yang normal terjadi karena ikatan kasih terhadap orang lain. Jadi cemburu itu normal banget. Normal banget gue cemburu sama Livi kalau misalnya nanti dia dekat sama seseorang gitu atau siapa, apalagi kalau dekatnya sama pria lain, itu normal. Wajar juga buat Livi cemburu sama gue kalau gue misalkan dekat sama wanita lain gitu. Itu normal dibilang karena ada ikatan kasih. Masalahnya gini, ada perbedaan antara cemburu dengan pencemburu. Sama kayak beda antara marah dengan amarah gitu. Beda. Cemburu dengan pencemburu. Cemburu tadi kan perasaan negatif yang normal terjadi karena ikatan kasih terhadap orang lain. Nah, kalau pencemburu adalah orang yang selalu posesif terhadap orang yang dia kasihi, atau at least dia pikir dia mengasihi orang itu. Jadi posesif aja kerjaannya gitu loh. Dia apa-apa dicemburuin gitu loh. Itu pencemburu. Gitu. Dia pasangannya pergi sama temennya, dia cemburu. Pasangannya pergi sama saudaranya, dia cemburu. Barangkali pasangannya pergi sama mama bapaknya, dia cemburu gitu. Pokoknya apa aja dicemburuin gitu. Jadi pencemburu ini emang bakteri jahat kali apa gimana ya sebutannya gitu. Nah, setidaknya dari hasil perenungan gua ada 4 hal yang bisa membuat seseorang cemburu. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang cemburu. Cuma gini, cemburu itu kadang-kadang nggak melulu terhadap pacar atau suami atau istri kita ya. Cemburu itu pokoknya terjadi sama siapa yang kita anggap kita tuh sebenarnya udah deket sama dia, kita care sama dia, kita mengasihi dia. Kadang-kadang kita cemburu gitu sama kalau terjadi sesuatu yang berbau kedekatan terhadap orang yang kita kasihi. Kadang-kadang kita bisa cemburu. Atau di lingkungan temen tuh yang kadang-kadang suka disebut dengan ngiri gitu loh. Nah, hal pertama yang bisa membuat orang cemburu adalah ada orang selain kita yang care kepada orang yang dekat dengan kita. Ada orang selain kita yang care sama orang yang dekat sama kita. Itu bisa bikin orang cemburu. Yang kedua, ada orang selain kita yang lebih care kepada orang yang dekat sama kita lebih daripada kita care sama orang itu. Nah, bisa bedain ya. Jadi yang pertama, ada orang yang lebih care sama orang. Jadi gini, taruhlah gua sama Livi, ada orang yang care sama Livi, tiba-tiba nanyain gimana kabarnya, bla bla bla. Gue bisa aja cemburu gitu. Siapa dia gitu loh. Kayak, tapi normal dong cemburu kayak gitu kan. Tapi yang kedua itu ada orang ini, dia lebih care sama Livi lebih daripada gua care sama Livi.
Akhirnya gue cemburu, gitu. Nah, yang ketiga, orang yang dekat sama kita care ke orang lain selain kita. Livi care sama orang lain selain gua. Itu bisa bikin gua cemburu. Terus yang keempat, orang yang dekat sama kita care dengan orang lain lebih daripada care sama kita. Pusing Pusing ya. Jadi emang hukum bolak-balik. Makanya kalau pakai gambaran yang gua sama Livi, ada orang yang care sama Livi, gue cemburu. Bisa bikin gue cemburu. Ada orang yang care sama Livi dan care-nya itu lebih care daripada gua ke Livi, gue bisa cemburu. Nah, yang ketiga, Livi care sama orang lain, gue bisa cemburu. Atau Livi care banget sama orang lain, lebih care daripada dia care sama gua. Itu cemburu. Jadi bolak-balik antara ada orang, gua ngelihat ada orang yang care sama dia, atau gua ngelihat dia care sama orang lain, itu bisa bikin cemburu. Dan kalau itu terjadi sama kalian, wajar dong kalau kalian cemburu ya. Wajar banget kalau kalian cemburu. Gua maklumin. Tapi kalau pencemburu udah nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa, sorry. Pencemburu itu sudah melewati batas normal dari cemburu. Sama kayak marah, Livi kalau bikin kesalahan sama gue atau gue bikin kesalahan sama dia marah, wajar. Tapi gue lagi diem, dimarahin, nah itu nggak wajar. Itu kan aneh gitu loh. Ada salah gue apa gitu loh. Nggak apa-apa, lo kenapa marah-marah? Gue nggak marah-marah, lah itu marah-marah. Enggak, gue nggak marah. Ya, capek kayak gitu loh. Lo ada apa? Nah itu amarah gitu, atau emang hobinya marah-marah, nah kayak gitu. Nah sama aja dengan cemburu. Ada yang cemburu, ada yang hobinya cemburu gitu. Nggak ada apa-apa, dia nggak lagi care sama siapa-siapa, lagi diem aja. Kamu kok nggak nanya-nanyain dia sih? Lo emang kenapa? Tanya dia dong. Lo kenapa emang? Biar gue bisa cemburu. Lah apaan coba? Iya, aneh gitu, orang aneh. Bayangkan perasaan Tuhan ketika kita lebih care sama hal lain atau sama orang lain selain kepada Tuhan. Kita lebih care sama yang lain selain Tuhan. Ingat ya, poinnya tuh di lebih care. Bukan berarti nggak boleh care kan? Lebih care masalahnya. Misalnya gini, kita lebih care kepada, pertama tuh kerjaan daripada Tuhan. Kita lebih care sama kerjaan lebih daripada kita care sama Tuhan. Contohnya gini, banyak orang yang menghabiskan seluruh energinya untuk pekerjaannya. Dia habisin dalam satu hari energinya itu untuk ke pekerjaannya. Setiap hari dia bisa berpikir keras untuk promosi bisnis atau branding image. Yosia. Waduh, gua membawa keretakan rumah tangga kah? Enggak ya? Enggak lah. kerja terus. Nah, sampai mana tadi gue? Ada orang yang menghabiskan energinya tuh kayak setiap hari dia berpikir keras untuk promosi bisnisnya, atau dia nge-branding terus bisnisnya. Apalagi zaman sekarang kerja di rumah terus, banyak orang yang sudah mulai tiba-tiba jadi pengusaha semua. Bisnis jualan makanan dan sebagainya, karena masker udah nggak laku. Sampai otaknya tuh mumet, saking mumetnya, karena seharian kan, dari pagi, dari terbit matahari sampai pada terbit lagi gitu. Dia pikirin terus kerjaannya sampai otaknya mumet, sampai ketika dia mau baca Alkitab nggak kuat. Aduh, baca ini, pas dibaca kitab Tawarik lagi, pas baca si A beranak si B beranak si C beranak D, ini beranak melulu, kapan KB-nya gitu. Jadi, waduh, nggak bisa baca karena udah habis energinya, badannya capek, otaknya capek. Setiap hari kalau ada waktu kosong dikit nih, dia bakal pakai buat urus kerjaan, follow up klien gitu. Ibu gimana jadi kayak gitu. Iya gitulah, sebagainya, follow up klien atau follow up tim sebagainya gitu. Sehingga fisiknya kelelahan dan nggak fokus lagi buat doa dan saat teduh sama Tuhan. Karena dia abisin semua energinya buat kerja. Bukan berarti orang nggak boleh kerja, enggak. Tapi dihabiskan seluruhnya untuk pekerjaan. Dan itu nggak baik, jelas gitu. Nggak usah soal cari-cari Tuhan. Dan itu nggak bagus buat kesehatan kan. Makanya banyak yang sampai sakit karena habis energinya hanya untuk kerja. Bukan berarti kerja nggak penting, sekali lagi. Penting, tapi kesehatan juga penting kan. Dan terlebih lagi membangun hubungan kita sama Tuhan juga penting. That's why kenapa kita harus bijak dalam segala hal. Lalu apalagi yang bisa bikin Tuhan cemburu sama kita? Yang kedua, kita lebih care kepada keluarga daripada
sama Tuhan. Nah loh, tentunya bukan berarti kalian telantarin gitu keluarga kalian demi Tuhan gitu loh. Ini kan demi Tuhan gitu loh. Keluarga mah nggak nomor satu, Tuhan mau ya. Nggak gitu. Cuma sering banget terjadi suami atau istri maksudnya, lebih dengerin saran pasangannya daripada denger suara Tuhan. Misalnya gini, misalnya kalian sedang mau ngambil satu keputusan pekerjaan. Katakan, ini contoh ya. Contoh, misalnya Livi udah di booking job make up sama temennya yang kalian nggak kenal siapa, pokoknya namanya kayak buku gitu, kayak buku bacaan, novel. Namanya novel gitu. Misalnya di booking gitu. Kamu bisa nggak tanggal segini nih? Bayarannya taruh ya, bayarannya misalnya 2 juta misalnya. Misalnya bayaran 2 juta. Oke, bisa, dan udah di booking udah lama gitu. Udah lama di booking. Terus katakanlah 2 minggu sebelum hari H, Livi dapat kerjaan dari klien langsung. Misalkan harganya untuk make up yang sama gitu make upnya. Misalkan make up mama misalnya. Sama persis gitu. Bedanya harganya 3,5 juta. Langsung berontak dong di kepala kan. Waduh, bedanya 1,5 juta nih. Ketimbang dia nyari Tuhan dulu, dia nanya gua, which is kelihatannya bagus ya. Dia nanya gua sebagai suaminya gitu, kepala keluarga. Akhirnya gua kasih saran begini, ya ini kan bisnis, profesional dong. Emang kalau profesional itu mikirin bayaran. Jadi kalau emang dapat yang lebih baik, kenapa enggak? Gara-gara itu, misalnya, gara-gara itu dia ambil yang kliennya sendiri, lalu terus gimana dong ngomong sama si novel? Bilang aja, kamu di booking buat job ke luar negeri, misalnya gitu. Oh iya, bilang aja ke Palestina gitu. Misalnya gitu. Bilang aja gitu pokoknya gitu. Pokoknya gue saranin ini. Tapi kita berdua nggak pernah nanya Tuhan, gimana ya Tuhan ya? Maksudnya kan, ya ini lebih gede. Normal banget seorang profesional nyari keuntungan yang lebih gede. Normal kan? Tapi ini yang minta temannya dia, dan udah lama, dan Livi udah deal. Bahkan udah DP misalnya. Akhirnya gimana? Emang dia dapat job misalnya bayaran yang lebih gede. Tapi namanya dia udah jelek pasti di mata temannya. Akhirnya perpanjangan job jadi nggak bagus. Misalnya seperti itu, dan merusak hubungan pertemanan. Akhirnya untuk yang jangka pendek, gara-gara 1,5 juta merusak satu hubungan yang jangka panjang. Kecuali kita berdoa, ya kalau gue bilang sih ngambil 1,5 juta, coba deh kita doa dulu gitu. Misalkan misalnya Tuhan taruh damai sejahtera, iya nih kayaknya kita terima aja yang sana. Nah biasanya kalau kita berdua udah sepakat ini dari Tuhan, kita cancel, biasanya ini bisa terjadi, ternyata misalkan klien yang dari si temennya Livi tadi ternyata meng-cancel secara sepihak. Akhirnya dengan senang hati si Livi bisa bilang, untung gua terima yang itu gitu. That's why kenapa kita memang perlu konfirmasi ke pasangan kita, ke suami atau istri, tapi kita juga harus berdoa bersama-sama. Iya, kita minta hikmat dari Tuhan. That's why kenapa gua bahas 3 minggu lalu, kalau ada yang nanya, aliran gereja kita adalah aliran rumah tangga Kristus, karena dari kepala kita adalah Kristus gitu ya. Sedap. Akhirnya terjadi seperti itu gitu loh. Pasangan suami istri kadang-kadang juga lebih mempedulikan anak sampai males peduli buat bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Anak dijadikan alasan untuk kita melonggarkan hubungan kita sama Tuhan. Kita dibilang begitu. Malah dalam kitab Injil dan kitab Wahyu itu disebut pada masa akhir nanti dia akan mengadakan pesta perjamuan kawin anak domba. Jadi pada akhir zaman nanti dibilang Yesus akan mengadakan pesta gitu, kayak resepsi pernikahan semacam itu. Maksudnya digambarkan seperti pernikahan, karena acara pernikahan itu adalah acara tuh yang benar-benar ditunggu, dipikirin, dan kadang-kadang direncanakan setahun sebelumnya gitu. Itu maksudnya excitednya seperti itu. Makanya kenapa dilambangkan seperti pesta perjamuan kawin. Manusia itu sampai dilambangkan dengan pengantin wanita. Dan Yesus adalah mempelai pria. Dilambangkan seperti itu. Yesus tuh sering banget pakai perumpamaan biar orang-orang bisa ngerti. Kalau kalian kan perumpamaan kan, kerajaan Allah itu seperti
anak yang meminta warisan, kerajaan Allah itu seperti seorang penabur, kerajaan Allah itu seperti uang dirham yang hilang. Selalu begitu, dia pakai perumpamaan biar orang ngerti. Nah, satu-satunya tindakan dia yang enggak pakai perumpamaan sebagai bukti kalau dia benar-benar sayang sama kita adalah ketika dia turun ke dunia, menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya dari semua kemuliaan yang dia punya, dikosongin semua, dan dia melakukan itu semua supaya bisa jadi sama dengan manusia. Kalian pasti yang suka anak kecil nih, kayak Neisha sama Novi. Gua nggak tahu Jenny suka sama anak kecil apa enggak ya. Tapi yang gua tahu Jenny suka diskon pokoknya. Kalian kalau ketemu anak kecil yang belum bisa ngomong gitu, kayak anaknya Marwan gitu misalnya, Dave gitu. Dia kan belum bisa ngomong kan? Kalian supaya bisa disenengin sama anak kecil ngapain? Ikut-ikutan gaya ngomongnya kan? Kalau ngomong sama anak kecil, udah mamam belum gitu. Coba lu ngomong sekarang, Neisha ngomong ke Novi, Novi udah mamam belum, plak gitu, nggak nyambung. Dan untuk anak kecil seperti aja, kalian bisa berusaha jadi mirip kayak anak-anak itu supaya anak ini bisa ngertiin kita dan bisa kepikir kalau wah orang ini suka sama gua atau orang ini sayang sama gua. Nah, itu yang Tuhan yang Yesus lakukan gitu. Dia jadi manusia supaya bisa diterima sama manusia, karena manusia nggak paham tentang Tuhan secara sepenuhnya. Untuk manusia bisa paham tentang Tuhan sepenuhnya, Tuhan akhirnya jadi mengambil keputusan untuk jadi seperti manusia. Kenapa dia ngambil keputusan seperti itu? Karena nggak mungkin manusia yang ngambil keputusan untuk menjadi Tuhan biar Tuhan ngerti manusia. Nggak bisa. Itu nggak bisa seperti itu. Dia sudah melakukan hal yang segini besar buat manusia. Udah gede sampai mati, sampai disiksa, dihianatin, dibohongin, dibegoin segala macam. Dia udah lakukan itu semua buat manusia. Jadi wajar banget kalau dia bisa cemburu. Dia udah ngelakuin banyak hal. Sama kayak sekarang, gue cemburu nih. Orang ngomong malah chatting-chattingan. Sebelah gue lagi. Sama kayak kita tuh udah melimpahkan perhatian kita pada seseorang. Orang itu malah care ke orang lain. Kitanya sendiri gak pernah di care sama dia. Sedih gitu kan. Kadang bentuk cemburu tuh bisa macem-macem. Bisa marah, maksudnya marah nggak jelas gitu. Bisa frontal langsung ngomong, kok lu kok gitu, terus gimana gitu. Ya, biasa Novi tuh kayaknya sama Jenny tuh bisa frontal ngomong kayak gitu. Bisa samperin orangnya gitu, bisa ngode juga gitu. Aku nggak apa-apa kok, kamu jalan aja sama dia. Aku nggak apa-apa, pokoknya. Ya, kayak gitu, ngode gitu. Ngode, cewek banget itu. Gue pengen coba sekali-sekali kayak gitu ke Livi. Kamu kenapa ya? Nggak apa-apa aku, terus aja kayak gitu. Gue pengen coba itu beneran. Sekali-sekali gue pengen coba. Emang cewek doang yang bisa. Kita yang manusia, yang kadang masih suka bablas gitu sama hidup, nggak bertanggung jawab sama kerohanian kita, itu aja bisa cemburu sama sesuatu. Apalagi Tuhan yang sampai merasakan yang namanya mati gitu loh buat kita. Padahal Tuhan itu harusnya kan nggak bisa mati kan, tapi dia harus mengalami kematian supaya kita bisa ngerti isi hati Tuhan tuh sebenarnya seberapa sayang dia sama kita. Jadi wajar banget kalau dia sampai bisa cemburu, dan masih untung cuma cemburu. Kalau dia sampai datengin air bah lagi gimana kalau dia cemburu? Kalau dia marah besar gitu, capek gue udah mati, masih aja kayak gitu kelakuan, masih aja kalau online gak pakai muka gitu, udah kesel gitu, Tuhan gua kasih air bah langsung bers. Itu bisa bahaya. Kenapa? Soalnya gue nggak bisa berenang. Bahaya banget buat gue. Buat gue sih bahaya. Guys, sesibuk-sibuknya kita, harusnya kita bisa luangin waktu, biar sedikit gitu loh, buat bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab, yang kadang seminggu sekali doang dibaca, itu pun cuma satu pasal. Dalam doa yang bukan cuma buat bawa masalah melulu di doa, tapi seperti seorang anak yang lagi curhat sama bapaknya. Yesus bilang gini, masa lu nggak sanggup sih buat berjaga-jaga 1 jam saja? Bukan cuma Yesus yang ngomong kayak gitu loh, ST12 juga ngomong kayak gitu loh. 1 jam saja, nggak, itu lain. Mungkin lu bilang gini, ya gimana dong? Gua kan digaji sama kerjaan gua. Makanya gua care sama kerjaan gua.
Tapi kalau sampai lebih kira sama kerjaan daripada sama Tuhan, Yesus kasih kita napas free to use. Dan dia sabar nunggu kita sadar. Mungkin lu bilang gini, kan keluarga gua yang kasih gua makan, makanya gua mesti dengerin omongan mereka. Nggak enak kalau sampai ketahuan doa atau ketahuan baca Alkitab, karena mereka belum Kristen. Harusnya lu ngertiin dong. Lah, Tuhan yang berkati kerjaan keluarga kalian, karena ada kalian di keluarga itu, supaya keluarga kalian itu bisa kasih kalian makan, kasih sekolah, kasih tempat tinggal. Itu dulu yang harus dipahamin. Kasih perhatian ke Tuhan dalam bentuk doa dan pembacaan Alkitab dari 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kasih sedikit waktu dari itu gitu loh. Kalau cari waktu mah nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu waktu yang pas buat baca Alkitab dan doa. Nggak bisa. Susah banget, apalagi zaman sekarang. Karena itu kita jangan cari waktu. Kita wajib luangkan waktu. Kalau memang kita menganggap Tuhan itu Bapa kita, Tuhan kita, dan segalanya buat kita, luangkan waktu buat Tuhan. Jangan taruh Tuhan di belakang dari hal yang kita senengin, sehingga dia nggak jadi prioritas. Jangan taruh Tuhan di belakang. Dia itu harus lebih dari keluarga kita. Dia harus lebih dari kerjaan kita. Dia harus lebih dari hobi, lebih dari pelayanan, lebih dari BTS, lebih dari sosial media kita, lebih dari followers kita, lebih dari kita nyari-nyari likes, lebih dari kita nyari subscriber, lebih dari drakor, lebih dari ego kalian. Karena Yesus penting, lebih penting dari semua yang ku punya gitu. Dia lebih penting bukan dari itu semua. Mulai dari komitmen untuk bangun hubungan. Mungkin nggak bisa langsung 1 jam nih kita kasih waktu ke Tuhan. Mulai aja dulu dari 5-10 menit berdoa cuma buat say hello sama Tuhan. Gimana kabarnya Tuhan? Baik gitu, kayak why not gitu, kayak ngomong, beneran kayak ngomong gitu loh. Nggak usah ribet dalam membangun hubungan sama Tuhan. Mesti gini gitu, prosedur yang nggak guna gitu, yang diajarin sama gereja-gereja yang dulu-dulu. Wah, mesti nyanyi dulu nih 2 lagu. Nanti mesti ada ini, mesti free worship, mesti bahasa roh. Kalau ribet banget. Yesus bilang kalau mau berdoa, masuklah dalam kamar, kunci pintu dan berdoa. Selesai. Yesus nggak pernah ngajarin mesti begini, mesti begitu. Nggak pernah. Boleh lu buka Alkitab, kasih tahu gua yang mana. Itu gereja-gereja yang ngajarin. Bagus sih, tapi nggak esensi. Mulai baca Alkitab lagi. Mulai dari yang termudah, yaitu kitab Injil. Coba baca. Bangun hidup kita sedemikian rupa. Senangkan Tuhan. Kalau Tuhan senang sama kita, kita belum minta, Tuhan udah kasih. Ajib nggak tuh? Itu Tuhan kita kayak gitu. Gue juga masih ada kelemahan-kelemahan yang kadang ganggu hubungan gue sama Tuhan. Yang mungkin kalian juga ngalamin gitu loh. Ada kelemahan yang ganggu kalian dalam membangun hubungan sama Tuhan. Yang ganggu konsentrasi kalian atau gimana. Tapi segera sadar dan paksa diri untuk ingat Tuhan. Untuk baca lagi Alkitab, doa lagi gitu. Manfaatkan semua waktu kosong yang ada buat ingat Tuhan. Mungkin lagi nyetir, mungkin lagi istirahat siang, mungkin lagi bengong gitu. Ingat Tuhan, lagi bengong, wah Tuhan ya, doa gitu. Sekali lagi gue ingetin, doa tuh gak perlu yang ribet tuh, gimana gitu. Kadang-kadang cuma ngobrol aja sama Tuhan gitu. Kayak ngobrol gitu, gimana sih, masih gak bingung, masih gak ngerti juga gitu. Lagi boker di WC, lu inget Tuhan, doa lah udah di WC lah. Sambil Tuhan Yesus, plung gitu, misalnya gitu. Gue gak tahu bisa apa kagak ya. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa nyediain waktu khusus buat Tuhan. Ada waktu khusus yang kalian sediain. Di BAB. Apa? Beneran mau BAB? Contoh ya, contoh nih. Gua sama Livi lagi belajar, kita udah jalanin nih. Lagi belajar buat setting waktu setiap jam 9 malam. Doa bareng. Pakai live worship. Cuma 10 menit. Beneran cuma 10 menit. Kenapa kita putusin jam 9 malam? Karena gini, biasanya kita selalu doa menjelang tidur. Kadang-kadang doa menjelang tidur itu, sebelum tidur doa dulu. Energi gue berdoa tuh udah habis. Kadang-kadang belum lagi kalau gue baru selesai ngedit video, ngedit lagu. Dia juga baru selesai ngulik-ngulik cara masak
tulang babi biar empuk gitu. Nggak mungkin anyway. Tapi dia, wah pokoknya kita berdua sampai habisin baru doa dalam kamar. Akhirnya doa nggak konsen. Doa jadi, ya nggak tahu lah pokoknya apa yang didoain. Jadi sediakan waktu yang benar-benar berkualitas buat Tuhan. Cuma 10 menit. At least mulailah dari yang 10 menit itu. Jangan habisin energi kita sampai anjlok baru mikir buat doa. Ingat, Tuhan itu cemburu. Jangan habisin energi kita sampai habis baru nyari Tuhan. Sampah kasih Tuhan, gila. Tuhan kasih yang terbaik buat kita, kita kasih yang sisa buat dia. Kita kurang ajar banget. Udah ngutang keselamatan sama Tuhan, kelakuan kita kurang ajar sama Tuhan. Oh, the best man. Kita udah jadi anggota pengikut iblis yang sejati kalau seperti itu. Dia udah kasih tahu nih, Tuhan udah kasih tahu apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Itu hukum yang udah sangat jelas yang Tuhan kasih. Jadi, suatu hari nanti, jangan iri kalau ada teman kalian menuai lebih banyak dari kalian. Karena mereka menabur juga lebih banyak dari kalian. Jangan iri kalau sampai itu terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa yang kalian tabur dalam hidup kalian? Untuk siapa taburan kalian? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Atau kalian bisa berpikir, kalau Tuhan seneng, gue juga seneng. Kalau bisa berpikir seperti itu, kalian hebat banget. Kalian nggak pikirin ketika kalian nabur, kalian bakal terima tuayan nggak? Nggak. Yang penting Tuhan seneng, gue nggak terima tuayan, nggak ada masalah. Kalau kalian bisa kayak gitu, hebat kalian. Gue juga lagi belajar seperti itu sih. Kalau si Livi sayang sama gue, dia bakal jaga perasaan gue. Kalau gue sayang sama Livi, gue bakal jaga perasaan dia. Kalau kalian sayang gue, kalian bakal bawain makanan sekarang ke sini. Maksa bener. Maksa, iya, saya maksa, iya. Gitu. Pokoknya kalau kalian bener-bener sayang sama seseorang, kalian bakal berusaha untuk buktiin kan? Bakal kasih bukti kan? Sama kayak gini, gue pacaran sama Livi, itu 6 tahun gue pacarin dia. Kalau tetap bilang gue sayang sama dia, tapi selama kalau sekarang dihitung sih kayaknya udah 12 tahun ya kita kenal ya. Kenalan dari pacaran ya udah 13 tahun. Udah 13 tahun nih gue sama Livi dan gue belum married. Terus gue bilang gue tetap sayang dia, tetap sayang dia, tapi nggak pernah gue nikahin. Tiap kali tanya, kapan nikahin? Alah, ada lah pokoknya, yang penting gue sayang sama lu. No, kalau sampai terjadi seperti itu harusnya dia putusin gue sih, karena gue nggak jelas membangun hubungan sama dia. Tapi karena gue sayang sama dia, gue bisa buktiin sayang gue sama dia dengan cara, ya gue mengambil satu keputusan untuk mengikatkan diri sama dia. Gitu juga sama Tuhan. Dia nggak ada maksud untuk membuat orang yang kita sayangin itu dijauhin dari kita. Enggak, dia nggak ada maksud seperti itu. Atau membuat kita membuang hal yang kita senengin. Gue sampai sekarang gue seneng musik, gue seneng bikin video, gue seneng foto. Gue nggak pernah sampai gue ngejauhin itu semua demi ikut Tuhan, demi pelayan, nggak. Cuma gue tahu Tuhan di atas hobi gue. Tuhan di atas keluarga gue. Dan gue pernah bilang sama Livi, kamu dalam hidup aku itu cuma nomor 2, tau gak? Iya. Kan nomor 1 Tuhan. Sama, lu juga. Tuhan gak ada maksud buat ngejauhin kita dari semua yang kita senengin. Masalahnya, hal-hal atau orang yang kita sayang itu jangan sampai membuat kita hilang dari radarnya Tuhan. Sampai kita nggak ditemuin lagi. Ingat 5M yang gue ajarin tentang doa dan baca Alkitab. 5M, baca, 5M, membaca, merenungkan, melakukan, menghidupi, dan membagikan ke orang. Kalau lu bisa lakuin itu semua, jadi gaya hidup, itu udah pasti Tuhan seneng sama kita. Nggak susah harusnya, cuma karena nggak jadi gaya hidup, makanya lu kayak berat gitu ngelakuin itu. Padahal kalau dia di gaya hidup itu gampang banget. Kemarin ada temen gue, sama-sama anak mentornya Ko Ferry, namanya Prima. Dia nanya sama gue tentang apa yang gue lakuin selama pandemik ini. Kayak gue ngebantu orang, kayak kemarin ngumpulin dana buat bantu Pastor Hari Sempulur. Terus ngebantu kasih uang cash ke ada orang lah yang kita lihat butuh uang gitu. Dan dia nanya gini, kok lu bisa sih bantu gitu? Padahal kan lu juga lagi struggling banget, lagi struggle sama hidup lu gitu loh. Karena gue cerita sama mereka, sempat ada kondisi di mana kita sampai bingung karena nggak ada duit lagi.
Kok lu masih bisa share masih bisa care sama orang lain? Gue cuma bilang gini, ketika care itu sudah jadi gaya hidup kita, lu bisa care sama siapapun dan kapanpun. Ketika care itu udah jadi gaya hidup, lu nggak akan kesulitan buat care sama orang. Sama kayak baca Alkitab dan doa. Kalau ketika doa dan baca Alkitab udah jadi gaya hidup kita nggak akan susah mau doa dan baca Alkitab dimanapun dan kapanpun. Masalah udah jadi gaya hidup belum? Susah kalau memang belum jadi gaya hidup soalnya. Karena itu, bangun hidup kita sampai Tuhan bisa jadi fokus utama dalam hidup kita. Kalau Tuhan beneran bertahta dalam hidup kita, mintalah apa saja, maka semua akan diberikan pada kita, supaya penuhlah sukacita kita. Tapi syaratnya itu, Tuhan itu harus bertahta dalam hidup kita dulu. Baru semuanya itu ditambahkan kepada kita. Itu yang firman Tuhan ajarin. Jadi, jangan bikin Tuhan cemburu dengan hal-hal yang tidak esensial, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ini loh, yang sudah Tuhan persiapin buat kita itu bisa langsung di-plug gitu, dikasih ke kita. Tuhan udah punya rencana banyak. Tapi kadang-kadang rencana itu belum bisa dijalankan, belum bisa digenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena salah kita. Karena kita tidak tahu, tidak mau memposisikan Tuhan di tempat yang seharusnya. Itu sebabnya. Karena itu, bulan ini kita akan belajar bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu kalau Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang cemburu.